Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Daeng Tentor, tempat di mana kita bisa bersama-sama belajar TIU SKD CPNS. Baiklah, sebelum kita memulai bagaimana pembahasan soal hari ini, bagaimana kabar untuk kawan-kawan Daeng Tentor? Saya harap kawan-kawan Daeng Tentor tetap semangat, tetap sehat dalam menghadapi seleksi CPNS tahun ini. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama pada materi penalaran analitis. Berdasarkan pengalaman dan tentor mengikuti tes SKD CPNS, soal penalaran analitis muncul sebanyak 4 nomor. Nah, berdasarkan itu, mungkin kita bisa men-save poin sebanyak 20 nomor untuk penalaran analitis. Akan tetapi, banyak di luar sana atau kawan-kawan dan tentor mungkin masih kebingungan bagaimana penyelesaian soal penalaran analitis. Dan tentor bisa memberikan clue atau cara pengerjaan soal penalaran analitis. Kita mengerjakan soal penalaran analitis itu berangkat dari keterangan-keterangan yang jelas pada soal atau keterangan-keterangan yang sudah pasti. Dari keterangan itulah akan muncul clue-clue lain yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal. Oke. Nah, bagaimana penyelesaian soalnya kita bisa pelajari bersama-sama hari ini. Mari kita lihat soal. Nah, ini ada soal. Eko akan mengikuti 5 kali ujian. Hari ini ia ujian pelajaran biologi. Minggu depan ia ujian bahasa Indonesia. 3 hari sebelum ujian bahasa Indonesia, ia ujian fisika. 11 hari sebelum ujian fisika, ia ujian matematika. 6 hari sebelum ujian bahasa Indonesia, ia ujian kimia. Pelajaran yang diujikan pada urutan ketiga adalah, sekarang, ini adalah salah satu contoh soal penalaran analitis. Kita kerjakan terlebih dahulu dari keterangan yang ada di soal. Oke. Jika keterangannya seperti ini, kita boleh kerjakan secara berurutan saja. Andaikan soalnya berdasarkan posisi duduk atau duduk berbaris, kita kerjakan berdasarkan keterangan yang pasti atau keterangan yang jelas. Tapi kalau soalnya seperti ini, kita kerjakan secara berurutan saja keterangannya. Oke, kita lihat. Hari ini ia ujian pelajaran biologi. Biologi hari ini ya. Biologi kita berikan simbol X. Kemudian minggu depan ia ujian bahasa Indonesia. Kita simbol BI, bahasa Indonesia pekan depan. Berarti X ditambah 7. Oke. Selanjutnya, 3 hari sebelum ujian bahasa Indonesia, ia ujian fisika. Kita tulis fisika, katanya 3 hari sebelum bahasa Indonesia. Berarti bahasa Indonesia yang mana ini? X tambah 7 dikurang 3. Berarti X tambah 7 kurang 3. Berarti X tambah 4. Oke. Sekarang kita lanjut. 11 hari sebelum ujian fisika, ia ujian matematika. Matematika itu 11 hari sebelum fisika. Berarti fisika dikurang 11. Fisika berapa? Ini. X tambah 4 dikurang 11. Berapa? Berarti X dikurang 7. Oke. Selanjutnya. 6 hari sebelum ujian bahasa Indonesia, ia ujian kimia. Kimia lagi. Katanya 6 hari sebelum bahasa Indonesia. Berarti bahasa Indonesia dikurang 6. Oke, berarti X tambah 7 dikurang 6 sama dengan X tambah 1. Oke, jadi kita urutkan. Oke, yang pertama ini ya, karena cuman dia sendiri yang bertanda negatif, berarti dia paling kiri atau paling awal, yaitu matematika. Setelah matematika naik ke sini, karena dia cuman elemen X.
biologi. Kemudian yang plus 1, kimia. Kemudian plus 4, fisika. Kemudian plus 7, ini plus 7 bahasa Indonesia. Oke, jadi soalnya pelajaran yang diujikan pada urutan ketiga adalah urutan ketiga, ini dia, kimia. Jadi yang benar adalah yang E. Nah, sangatlah mudah kawan-kawan jika kita mencermati keterangan-keterangan yang ada pada soal. Baiklah, kita lanjut. Perhatikan lagi soal. 5 orang siswa bernama P, Q, R, S, dan T. Catatan peminjaman buku di perpustakaan menunjukkan bahwa jumlah yang dipinjam S tidak lebih banyak dibandingkan R dan P, tetapi juga bukan yang paling sedikit. T lebih banyak dibanding P dan Q, namun T selalu lebih sedikit dibandingkan R. Bila kelima siswa tersebut dicalonkan sebagai siswa yang aktif meminjam buku di perpustakaan, urutkan kemungkinan pemenangnya. Oke, kita urutkan kemungkinan pemenangnya. Nah, kita tulis dulu ya, P, ada 5 orang, si P, Q, R, S, dan T. Nah, kita lihat dulu keterangan yang pertama. Jumlah yang dipinjam S tidak lebih banyak dibandingkan R dan P. Berarti R itu lebih besar daripada S. Begitupun dengan P yang lebih besar daripada S. Tetapi juga bukan paling sedikit. Berarti ada yang di atasnya S. Tapi kita tidak tahu ini. Oke, selanjutnya T lebih banyak dibandingkan P dan Q. T lebih besar daripada P. T juga lebih besar daripada Q. Namun, T selalu lebih sedikit dibandingkan R. Selalu lebih sedikit dibandingkan R. Berarti T kecil R. Oke. Kemungkinan pemenangnya. Pemenangnya berarti yang paling banyak meminjam buku ya. Urutan dari yang paling banyak meminjam buku ke paling sedikit. Nah, kita lihat. Lihat di sini. Yang C boleh kita eliminasi langsung. Karena kenapa? Dia mengurutkan S paling sedikit. Sedangkan keterangannya S juga bukan paling sedikit. Ini. S selalu ada, tidak selalu paling sedikit. Berarti selalu ada yang lebih besar. S selalu lebih besar daripada salah satunya. Kita lanjut. Kita lihat pilihan yang A. RPSTQ. RPSTQ. Kita lihat. R berada di urutan pertama. R berada di urutan pertama. Yang kedua P. Lihat. Di soal mengatakan T itu lebih banyak dibandingkan P. Ini. T lebih banyak dibandingkan P. Sedangkan di sini P yang lebih besar daripada T. Berarti ini salah ya. Oke. Sekarang lihat bagian B. R lebih besar daripada T. Oke. T lebih besar daripada P. Oke. P lebih besar daripada S. Oke. S, Q, tidak ada di soal. Berarti ada kemungkinan di sini ya. Di B. Di C sudah pasti salah. Di D, R lebih besar daripada T. Oke, ini. R ini sama saja kalau kita katakan R besar T. Oke, kemudian Q besar S. Ini tidak ada di soal ya. Tapi masalahnya ada di sini. Katanya S lebih besar daripada P. Sedangkan di soal mengatakan bahwa P itu lebih besar daripada
S, berarti ini salah. Kemudian lihat lagi bagian E. T lebih besar daripada P. P lebih besar daripada R. Lihat. T lebih besar daripada R. Sedangkan di soal kita mengatakan bahwa R itu lebih besar daripada T. Berarti ini salah juga. Oke, berarti kemungkinan yang paling benar adalah yang B. Oke. Seperti itu ya kawan-kawan. Dalam mengerjakan soal penalaran analitis, kita mulai dari keterangan-keterangan. Kalau misalkan ada keterangan yang sangat jelas, kita mulai dari situ. Kalau keterangannya belum jelas, kita mulai dari awal saja. Keterangan yang paling awal. Baik, kita lanjut. Baik, kita perhatikan kembali soal. Tina, Ratu, Lis, Uli, Andin, Nina, Astrid, dan Santi makan bersama di sebuah warung yang menjual bakso dan mie ayam. Mereka makan di meja bujur sangkar yang setiap diisi oleh 2 orang. 3 orang dari mereka memesan mie ayam dan tidak duduk bersebelahan. Tina memesan bakso dan duduk berseberangan dengan Astrid yang memesan mie ayam. Uli dan Andin duduk di antara Lis dan Astrid. Nina memesan mie ayam. Demikian pula dengan teman yang duduk di seberangnya. Siapakah yang duduk di seberang Nina? Oke, kita gambar terlebih dahulu. Kita gambar ya, meja bujur sangkar kira-kira seperti ini. Seharusnya dong ini ya. Ya kurang lebih seperti inilah. Harusnya bujur sangkar itu agak persegi kayak gini. Gambarnya tentor kurang bagus ya. Sorry. Jadi nanti kawan-kawan kalau gambar dibagus-bagusin. Oke, sekarang kita lihat. Clue yang jelas yang tentor maksud dari tadi adalah yang menyebut 2 kali keterangan yang di soal. Di sini kan Astrid disebut 2 kali. Ini Astrid, di sini juga Astrid. Jadi kawan-kawan dan tentor mulai bekerja berdasarkan keterangannya Astrid. Oke. Di sini Tina memesan bakso dan duduk berseberangan dengan Astrid. Tina, sini Tina. Kemudian memesan bakso, dia berseberangan dengan Astrid yang memesan mie ayam. Astrid. Oke, jadi kita tulis dulu. Tim bakso itu Tina. Tim mie ayam itu Astrid. Oke, sekarang perhatikan. Uli dan Andin, berarti Uli dan Andin duduk di antara Lis dan Astrid ya. Cocok ya di sini. Uli, Andin duduk di antara Iis ya, bukan Lis, maaf. Iis dan Astrid. Di sini kan Astrid, berarti di sini Iis. Oke. Nina memesan mie ayam, demikian pula dengan teman yang duduk di seberangnya. Oke, siapa yang di seberang Nina? Oke. Ada 2 kemungkinan Nina di sini posisinya. Bisa di sini, bisa juga di sini. Tapi lihat ya, mie ayam tidak bersebelahan. Oke. Kalau Nina posisinya di atas sini, kita tulis Nina ya. Nina di atas sini memesan mie ayam. Dia bersebelahan dengan si Tina yang memesan bakso. Boleh jadi. Tapi ketika yang di hadapannya Nina memesan mie ayam juga, berarti si Uli, dia bersebelahan dengan si Astrid yang memesan mie ayam. Menyalahi aturan bersebelahan. Mie ayam tidak boleh bersebelahan. Oke. Berarti posisinya Nina di sini. Di sebelah sini, di sayap kiri. Oke. Nina tidak boleh di sini. Kenapa? Karena dia juga bersebelahan dengan Astrid yang memesan mie ayam. Berarti posisinya Nina di sini. Dia bersebelahan dengan Tina yang memesan bakso. Berarti Nina, mie ayam di sini si Nina. Di seberangnya Nina juga memesan mie ayam. Siapa? Si Iis. Oke. Jadi 3 orang yang memesan mie ayam adalah Astrid, Nina, Iis. Yang di seberang si Nina siapa? Iis.
Jadi yang benar adalah pilihan yang D. Oke, kita lanjut. Ini Dententor mendapat kiriman soal dari kawan-kawan. Jadi sekalian saya bahas di sini ya. Dalam sebuah acara makan malam, Lita dan 7 orang kawannya duduk mengelilingi meja bundar. Lita duduk tepat berhadapan dengan Vicky. Nono berhadapan dengan Rika yang diapit oleh Desi dan Lita. Irma dan Mida duduk bersebelahan. Nono duduk di antara Vicky dan Mida. Sita duduk berhadapan dengan Irma. Makanan ditawarkan secara bergiliran dari tangan ke tangan. Dari tangan siapakah Sita akan menerima makanan? Oke. Jadi kita lihat ada berapa orang? Lita dan 7 orang. Berarti ada 8 orang. Mengelilingi meja bundar. Oke. Cara Dententor mensketsa meja bundar itu seperti ini. Ada 8 ya, berarti di sini. 1. Caranya Dententor itu mensketsa seperti ini. Anggaplah ini meja bundar. Jadi lebih mudah menentukan yang berhadapan. Oke, kita lihat. Di sini kita lihat Lita duduk tepat berhadapan dengan Vicky. Nono berhadapan dengan Rika yang diapit oleh Desi dan Lita. Oke, kita berangkat dari keterangannya si Lita. Karena kenapa? Lita sudah 2 kali disebutkan. Di keterangan pertama dan keterangan kedua. Lihat. Katanya Lita duduk berhadapan dengan Vicky. Terserah mau ditempatkan di mana Lita, yang penting dia berhadapan dengan Vicky. Kita tempatkan di sini saja. Di atas ya. Lita berhadapan katanya dengan si Vicky. Berarti Vicky di bawah sini ya. Berhadapan ini. Selanjutnya, Nono berhadapan dengan Rika yang diapit oleh Desi dan Lita. Berarti si Rika ini diantarai oleh Desi dan Lita. Lita di atas, berarti di antaranya ada si Rika, kemudian ada Desi. Kemudian di hadapannya si Rika ada siapa? Ada si Nono. Oke. Lihat. Di sini Nono, di sini ada Nono lagi. Di keterangan selanjutnya ada Nono. Kita sudah punya posisi Nono. Jadi berangkat lagi dari keterangan si Nono. Nono duduk di antara Vicky dan Mida. Nono duduk di antara Vicky dan Mida. Berarti Mida ada di sini. Jadi cari lagi keterangan yang sudah kita gambar. Oke. Sita duduk berhadapan dengan Irma. Sita katanya duduk berhadapan dengan Irma. Cari keterangan yang ada si Irma. Di sini Irma. Irma dan Mida duduk bersebelahan. Berarti Irma di sini. Karena di sebelahan dengan Mida. Sita duduk berhadapan dengan Irma. Berarti Sita di sini. Karena berhadapan dengan Irma. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Kita lihat soalnya mengatakan, dari tangan siapakah Sita akan menerima makanan? Sita ini. Sita. Ketika makanan berangkat ke sini, berarti dia bisa menerima dari Desi. Kalau dia berangkat ke sini, dia bisa menerima dari Vicky. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan yang B. Seperti itulah kawan-kawan Dententor bagaimana kita mengerjakan soal penalaran analitis. Kita berangkat dari keterangan yang jelas di soal. Yang mana itu keterangan yang jelas? Keterangan yang menyebutkan subjek atau objek yang dibahas di soal itu muncul 2 kali. Seperti tadi, Lita. Di sini juga ada Lita, berarti kita berangkat dari Lita. Selanjutnya, ada si Nono tadi. Cari lagi keterangannya si Nono. Oke, seperti itu ya. Jadi, silahkan kawan-kawan Dententor perbanyak latihan-latihan soalnya. Kalau Dententor berkenan atau punya kesempatan, Dententor kembali akan membahas soal-soal penalaran analitis di video-video selanjutnya. Kawan-kawan juga boleh mengirim soal ke Dententor yang nantinya akan Dententor bahas penyelesaiannya. Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya dan jangan lupa untuk
follow akun media sosial Daeng Tentor di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa.